Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Askar dengan NIM F23010009. Prodi Teknik Sipil, mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Guru penampu Afifah Istiqomah SPD MPD. Materi yang akan saya paparkan atau saya jelaskan adalah hakikat bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Harimukti Kridalaksana 1997. 1. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini didengar, maka komunikasi dapat terhambat. Contohnya seperti ini. A. Abdul memotong kambing. B. Abdul dipotong kambing. C. Aisyah mencuci piring. D. Aisyah dicuci piring. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan suatu. Manusia memang makhluk bersimbol, dan kehidupannya tidak terlepas dari lambang atau simbol. Lambang menandai suatu secara konvensional, dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya, tidak secara alamiah dan langsung. Sebagai contohnya, bendera kuning digunakan lambang adanya kematian. Apa sebabnya? Sebabnya secara konvensional, bendera kuning dijadikan tanda adanya kematian. Gambar rantai pada burung Garuda Pancasila melambangkan persatuan. Mengapa? Rantai secara konvensional dijadikan lambang persatuan. Warna merah melambangkan keberanian dan putih kesucian. Berbeda dengan warna merah pada lampu lalu lintas adalah lambang bahaya bagi pengemudi. Kartu merah pada pemain sepak bola melambangkan pelanggaran berat bagi pemainnya. Sama-sama merah namun melambangkan hal yang berbeda. Apa sebabnya? Lambang bersifat arbiter. Artinya arbiter adalah tidak adanya hubungan langsung secara lambang dengan yang dilambangkannya. Contoh, lambang bahasa yang berwujud bunyi sapi dalam bahasa Indonesia atau cow dalam bahasa Inggris dengan rujukannya, yaitu seekor binatang berkaki 4 yang banyak dimanfaatkan manusia. Tidak ada hubungan yang sama sekali. 3. Bahasa itu bunyi. Tidak semua bunyi dapat digunakan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digunakan bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Batuk bersih misalnya bukanlah bahasa, hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi, sifatnya pun arbiter atau manasuka. Adapun 4, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Contoh, lambang berwujud bunyi bunga. Lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma atau warna serta bentuk yang menarik. Lambang berwujud bunyi menara mengacu pada bangunan tinggi. Lambang bunyi bahasa dapat bersifat konkret, di dalamnya nyata seperti bunga dan menara. Namun juga ada yang bersifat tidak konkret, seperti konsep adil, damai, sejahtera. Oleh karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapannya yang tidak bermakna tidak dapat dikualifikasikan sebagai bahasa. Contoh, enggap, ilat, emaran, amait. 5. Bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu
berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbiter mana suka dilambangkan dengan bunyi rumah. Semua anggota masyarakat pemakai bahasa ini harus mematuhinya. Apabila ada yang melanggar konvensional ini dengan menggantinya dengan lambang bunyi berbeda, misal maharu, maka komunikasi akan terhambat. Walaupun lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut bersifat konvensional. 6. Bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Orang Melayu mengenal pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena dengan bahasa, tiap kelompok sosial merasa diri sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok yang lain. Contoh, bahasa Cina adalah lambang sosial yang ditandai oleh satu sistem tulisan yang mengikat jutaan manusia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan berbagai bahasa yang cukup jauh berbedanya. 7. Bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Contoh dari fonem N, A, K, I. Kita dapat membentuk kata naik, kian, kina, ikan. Sekian dari saya, terima kasih.